yang beragama. Artinya kuat agamanya, dia beribadah kepada Allah, akhlaknya baik, itu pilihannya. Bagaimana harta wanita yang baru dinikahi? Apakah menjadi kendali bagi suami? Ya, harta wanita ya tetap miliknya. Kalau memang dinikahi wanita yang kaya, tetap miliknya dia. Bukan otomatis jadi milik suami, tidak. Tetap miliknya dia, miliknya si wanita. Cuma tetap si wanita sebagai adab dalam rumah tangga, dia anjurkan dia untuk minta izin kepada suami ketika dia akan memberikan sedekah atau infak. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, demikian. Bukan berarti miliknya suami, tidak, tetap miliknya si istri. Bagaimana menikahi wanita yang awam tentang masalah akidah dan manhaj? Bagaimana menurut pandangan Islam? Secara hukum boleh aja, tinggal tergantung kewajiban kita untuk mendidik. Jadi kalau ada wanita yang awam, dia memakai jilbab, busana muslimah, tapi awam tentang Islam, ya kewajiban suami untuk mendidik. Karena seorang suami wajib mendidik istrinya dan wajib mendidik anaknya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Secara hukum boleh, tapi kalau kita mencari yang sudah siap, artinya dia paham tentang akidah, paham tentang manhaj, dia ibadahnya baik, yaitu yang terbaik untuk kita pilih. Tapi kalau seandainya memang tidak ada atau sulit untuk mencarinya, ada yang awam, kita nikahi dan kita didik dia dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat ini. Bagaimana hukumnya suami istri yang melakukan azl dengan tujuan agar si bayi bisa mendapatkan ASI sampai 2 tahun? Boleh. Azl dibolehkan menurut syariat. Azl artinya coitus interruptus, artinya senggama putus, itu bolehkan dalam syariat Islam, dibolehkan. Bagaimana tentang hukum perceraian seorang suami yang dimana istrinya menuntut cerai karena suaminya selalu menzalimi dia, selalu menganiaya, selalu memukul? Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Ya kalau memang ada alasan yang syar'i, dibolehkan, tapi diusahakan dulu untuk didamaikan. Saya jelaskan dalam kitab ini, di dalam surah An-Nisa ayat 34, ayat 35, Allah menyebutkan dalam ayat itu disuruh untuk islah, terjadi keributan, islah, perbaiki. Kemudian kalau nggak mampu juga panggil dari pihak suami, pihak istri untuk mendamaikan, dinasihati suaminya supaya tidak selalu memukul istrinya. Kalau memang tidak juga dan terus dia menzalimi istrinya, si istri berhak untuk minta cerai. Kalau terus menerus dilakukan demikian. Ada syubhat tentang masalah poligami dari seorang dosen di Stein yang disebarkan melalui email bahwa Rasulullah pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Ini berpendapat bahwa poligami bukan sunnah. Bagaimana mengenai hadis ini? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi orang ini menyembunyikan hadis itu dan tidak melihat sebabnya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, inni la uharrimu halalan, sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal. Jadi memang syubhat itu ada, tapi disebutkan bahwa aku tidak mengharamkan yang halal. Ini hadisnya. Jadi Nabi melarang, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan anaknya Abu Jahal. Nabi memberikan alasan kenapa Nabi melarang. Kata beliau, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulullah SAW wa bintu aduwillahi abada. Aku bukannya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah selama-lamanya. Jadi alasannya Nabi sebutkan. Jadi Nabi tidak mau Fatimah itu, madunya itu musuh Allah. Nabi nggak mau. Nabi tidak mau.
Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka termasuk yang dilarang dalam pernikahan adalah mengumpulkan putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Jadi bukan mengharamkan poligami. Sekarang kita lihat contohnya Rasulullah. Rasulullah sendiri istrinya 9, 11, yang meninggal 2, yang ada 9. Ketika Rasulullah wafat yang ada 9. Kemudian ketika ada Ghailan Ats-Tsaqafi yang punya istri 10 masuk Islam dengan istrinya, kata Nabi kamu pilih 4. Kemudian yang lain lagi punya istri 8, kemudian kata Nabi kamu pilih 4. Jadi Nabi tidak mengharamkan yang halal. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ada hadis tentang seperti ini, betul sahih hadisnya. Tapi Nabi menyebutkan alasan. Alasan yang pertama, Fatimah itu sudah nggak punya orang tua, artinya nggak punya ibu. Akan menyakitkan dia, akan membuat dia sakit, dan dia menyakitkan apa yang membuat dia sakit, membuat aku juga sakit. Jadi kalau Fatimah itu sakit, aku juga sakit, kata Rasulullah. Itu alasannya Rasulullah menyebutkan. Karena dia sudah tidak punya ibu. Kemudian yang kedua Nabi berikan alasan ini. Artinya nggak boleh berkumpul antara anaknya Rasulullah dengan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syubhat itu yang sering dibawakan, tapi syubhat ini sudah dibantah oleh para ulama. Syubhat ini sudah dibantah oleh para ulama. Dengan contoh Rasulullah sampai akhir hayatnya istrinya 9. Kemudian juga Rasulullah menyuruh orang untuk memilih 4. Kemudian Rasulullah membenarkan para sahabat untuk menikahi wanita lebih dari 1. Bahkan seorang sahabat mengatakan, dan ini termasuk athar dari sahabat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum khairu hadil ummah aktsaruhum nisa. Sebaik-baik umat ini yang banyak istrinya. Jadi ini bantahan ini sudah dibantah oleh para ulama. Bagaimana kewajiban seorang kepada orang tua dan mertuanya? Kewajiban kepada orang tuanya ya wajib. Artinya kewajiban orang tua ini berbeda dengan kewajiban dia kepada mertua. Kewajiban dia kepada orang tua sebagai anak, dia wajib berbuat baik kepada orang tua. Dia wajib memberikan nafkah kepada orang tua, tapi tidak demikian kepada mertuanya. Dia tetap berbuat baik karena dia merupakan bapak atau ibu dari istrinya, tapi disuruh dia untuk berbuat baik sebagaimana dia berbuat baik kepada yang lain. Tapi tidak sama kedudukannya dengan orang tua kandungnya, tidak sama. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang ada seorang anak yang lebih utamakan mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Kewajiban dia yang terbesar kepada orang tuanya. Juga tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah kepada mertuanya, nggak ada kewajiban. Yang wajib dia memberikan nafkah kepada orang tuanya dan wajib memberikan nafkah kepada istrinya, nggak ada kewajiban kepada mertuanya. Tapi kalau dia ada kelebihan, dia memang kaya, dia berikan kepada mertuanya. Tapi kewajiban tidak. Itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah ada peringatan. Karena kita masuk zuhur sebentar 5 menit lagi, persiapan untuk sholat zuhur. Dan itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan juga kita diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Kepada yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh dan salehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang belum mempunyai anak, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang saleh, diberikan anak-anak yang saleh. Dan juga kepada yang masih ada keributan dalam rumah tangganya, muskilah, problem dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah menyatukan hati mereka. Allah kumpulkan mereka dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.